'alal khuffaini jaizun bi salasati syara'ita. Mengusap atas dua khuf itu dibolehkan dengan 3 syarat. Apa itu khuf? Khuf itu adalah dua sepatu, ya, dua sepatu yang terbuat dari kulit atau juga mujah. Mujah ini alat yang seperti tadi yang terbuat dari kulit, ya. Bentuknya itu seperti sepatu, ya, sepatu. Itu khuf. Artinya apabila kita hendak berwudu memakai khuf tersebut, dua sepatu itu tidak perlu kita lepas. Ya, cukup kita usap saja sepatu tersebut, ya. Jadi tidak harus dilepas. Namun syaratnya itu ada 3 syarat. Yang pertama, kita itu sebelum memakai khuf tadi, sepatu tadi, hendaklah kita itu sudah dalam keadaan bersih yang sempurna, bersuci yang sempurna. Lubsahuma ba'da kamalit tahara. Artinya itu kita itu sudah dalam keadaan bersuci yang sudah sempurna. Artinya sebelum kita memakai khuf tadi, kalau punya junub, punya hadas, kita mandi terlebih dahulu, kemudian kita berwudu, kemudian kita memakai khuf tadi, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, khuf tadi itu menutupi, ya. Jadi menutupi sampai mana? Sampai batas mata kaki. Jadi sepatu itu lebih tinggi dari mata kaki, ya, sepatu itu. Kalau sepatu biasa yang terbuka mata kakinya itu tidak sah, ya. Jadi sepatunya itu bisa menutupi kedua mata kaki ini, kita ini, itu harus. Lalu yang ketiga, terbuat dari kulit atau alat yang sangat kuat yang bisa dibawa berjalan, ya, yang bisa dibawa berjalan, ya. Seperti perjalanan kita hendak mengqashar salat, berapa hendak mengqashar salat perjalanan tersebut? Tentu ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 96 km, ya, itu. Jadi perjalanannya sepatu tadi kuat untuk dibawa berjalan. Kalau sepatu tersebut misalkan robek, itu tidak sah lagi, ya. Batal kita memakai khuf tadi, memakai dua sepatu tadi. Ini, ya, jangan salah. Itu. Kapan waktunya? Waktunya wa yamsahul mukim, mengusap bagi orang mukim itu yaman wa lailatan, yakni sehari semalam. Jadi kalau untuk orang yang mukim, kita seperti ini di sini misalkan ini termasuk orang yang mukim. Kita coba-coba nak pakai sepatu yang terbuat dari kulit tersebut, ya. Itu waktunya kapan? Waktunya itu sehari semalam. Sehari semalam, ya. Sepatunya itu terbuat dari kulit. Ada juga, ada mungkin kawan-kawan yang dari luar, mungkin ada contoh seperti itu sepatunya, ya. Tapi sehari semalam itu tidak boleh dilepas-lepas. Kita tidur tidak boleh dilepas. Kita nak buang air besar tidak boleh dilepas. Kita nak kencing tidak boleh dilepas. Itu sepatu tersebut, ya, khuf tadi tidak boleh dilepas terkecuali, ya, maka kalau dilepas itu akan batal, terkecuali kita yang tidak boleh itu dalam keadaan junub, maka sudah termasuk batal, ya. Ini jadi keadaan khuf tadi kalau kita memakai untuk orang yang mukim itu sehari semalam, tetapi kalau untuk orang-orang yang bepergian musafir itu 3 hari 3 malam, ya, 3 hari 3 malam. Tidak boleh dilepas-lepas sepatunya, ya. Kalau dilepas batal, mulai lagi dari awal, ya, itu tidak boleh. Tidak boleh kita dilepas, ya, itu. Dan tidak boleh juga sepatu tersebut bisa tembus dengan air, tidak boleh. Tidak boleh tembus atau sobek, ya, itu tidak boleh.
itu harus memang benar-benar terbuat dari bahan yang kuat, yakni kulit. Artinya tidak tembus dengan air. Jadi seandainya kalau sobek, maka batallah kita memakai khuf tadi. Ya, jadi memakai khuf itu, jadi wudhu kita itu tak usah dibuka, sepatu kita itu tak usah dibuka. Jadi contohnya, ya, karena ini, misalkan kita memakai sepatu seperti ini, sampai sini, maka apabila kita sudah berwudu, sudah selesai anggota wudu kita, maka kita memakai khuf tadi, maka cukup diusap ini saja. Diusap, harus jari-jari direnggangkan. Jari-jari direnggangkan, jangan harus menggenggam. Jari direnggangkan, kita usap sepatu kita tadi sampai sini. Cukup. Tapi dua tangan kita ini kita usapkan. Nah, langsung, ya. Itu langsung kita usapkan. Itu yang namanya kita mengusap khuf. Ya, itu langsung kita dua tangan kita ini kita usapkan. Itu cukup satu kali. Ya, itu. Jadi kalau kita nak nyoba-nyoba nak memakai khuf, itu dibolehkan memakai sepatu tersebut yang terbuat dari kulit. Tapi sepatu tersebut menutupi mata kaki kita. Jadi kalau seandainya tidak menutupi mata kaki kita, maka tidak sahlah kita memakai khuf tersebut. Nah itu. Jadi ingat, kalau untuk orang yang mukim itu sehari semalam waktunya, tetapi kalau untuk orang-orang yang sedang bepergian itu waktunya itu berapa? 3 hari 3 malam itu. Nah, jadi untuk orang yang hadir, untuk orang yang bepergian tadi, apabila kita misalkan memakai khuf dari rumah ini, kemudian kita pergi. Ya, misalkan kita hadir di rumah ini memakai khuf, kemudian kita pergi, kemudian kita datang lagi, maka kita harus sempurnakan menjadi sehari semalam tadi. Ya, harus kita sempurnakan menjadi sehari semalam tadi. Kita sempurnakan. Ini bagi orang-orang yang mukim. Jadi ini syarat-syarat bagi orang-orang yang memakai khuf. Ya. Kalau dengan akal pikiran, kenapa kita harus mengusap atas bukan bawah? Padahal bawah itu kan kotor. Ya. Bawah itu kan kotor, bekas kita berjalan, kita bekas ini dan itu. Kenapa kita harus mengusap atas? Inilah agama kita. Agama itu tidak dengan akal-akalan. Ya, tidak dengan akal kita, tidak dengan masuk akal. Itulah agama. Namanya kalau sudah perintahnya dari Allah seperti itu, perintahnya dari Rasulnya seperti itu, sudah tak usah banyak bertanya. Cukup selesai kita laksanakan. Karena misalkan kita tidak masuk akal nian, misalkan seharusnya kan bawah yang dibersihkan. Kenapa? Di atas. Memang itulah yang dari perintahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kita tidak masuk akal lah, inilah, itulah memang, itulah agama. Agama itu tidak diakal-akali, namun itulah dari memang perintah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan kepada malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang membatalkan khuf tadi ini juga ada 3 perkara. Misalkan lepas sepatu tadi, lepas khuf tadi, atau juga bolong, ya, robek, itu juga bisa membatalkan. Ya. Kemudian apalagi waktunya sudah habis, seharusnya sehari semalam, ya. Dia tambah misalkan. Jadi kalau sudah sehari semalam